ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji. Jangan lupa subscribe terus dibagikan supaya penyakit itu hilang, supaya beban itu hilang. Kuncinya yang pertama harus ikhlas. Supaya mudah lepas, kuncinya itu harus ikhlas. Pak Lurah, supaya beban itu hilang, supaya penyakit itu hilang, kuncinya supaya mudah lepas, kita itu harus ikhlas. Kalau orang ikhlas itu nggak akan yang namanya susah. Orang ikhlas itu nggak akan ada yang namanya Orang ikhlas itu nggak ada yang namanya hawa. Orang ikhlas itu nggak ada yang namanya Kalau masih susah berarti belum. Kalau masih marah berarti belum. Kalau masih khawatir berarti belum. Ikhlas dengan apapun yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Ikhlas. Punya istri cerewet, ikhlas. Berarti kita itu disuruh jadi suami yang sabar. Punya mertua yang suka membanding-bandingkan, cerewet, ikhlas. Karena kita disuruh jadi menantu yang sabar. Punya anak yang bandel, ikhlas. Berarti kita disuruh menjadi orang tua yang. Punya tetangga yang kenyih, ngomongan, sugih diomong, kere diomong, bojo sitok diomong, ranti bojo diomong, bojo loro diomong, mentare elek diomong, mentare api diomong. Ora dudu sapa-sapa nambani wong diomong, duwe gelar diomong. Apa dia? Enggak akan ada selesainya. Ya kudu ikhlas. Itu nanti semuanya akan lepas. Enggak ada yang lagi yang namanya gelisah, enggak ada lagi yang namanya susah, enggak ada lagi yang namanya marah. Penak ae urip. Trimo ing pandum. Yakin apapun semua yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk menerima qada dan qadarnya Dunungi rasa tanda yen iman. Dunungi rasa itu tanda yen iman. Rasane ayam, tentrem, gak nesuan, gak ngamukan, gak sedih, gak susah, berarti imane wis tenang. Ejek ngeluhan, nesuan, ngamukan, ngelokan, lirian, ya menandane urunge duwe omongan duwe iman, pinter maca kitab, pinter wis percuma. Iman nggak ada di dalam hatinya. Itu loh. Lah wong kok pokoke puene dadi wong beriman iki. Dikae susah ya sabar, dikae seneng ya syukur. Ngono wis penak. Penak, manut aku penak. Pak Lurah kayak gitu ganteng toh? Ganteng tenan Pak Lurah deloken cah. Yo. Jan. Kendang iso anu lagi. Ndang rapi nih ya. Amin. Makanya alhamdulillah. Saya itu dari dulu hidup saya itu ya senang. Oh, tenan. Saya nggak pernah yang namanya, woi begini, tidak saya. Semuanya terasa nikmat gitu loh. Mau dimarahin istri ya senang. Oh berarti kalau istri marah itu minta perhatian. Malah kalau dipuji itu harus hati-hati. Kalau saya, ya seperti itu ganteng, keren. Wah ini pasti ada yang mau diminta ini. Wah ini harus hati-hati nih. Jangan-jangan ini minta emas ini. Nah, saya senang saya marah itu. Oh tenan. Makanya saya itu ya netral. Mau diomong kayak gimana ya wis monggo kersa. Ya dangdutan ya.
Ya jogetan, enak tau saya itu. Oh, kowe Gus. Aja jogetan. Ya nyanyi barang. Saya itu wah pengen dihormati orang harus gini. Enggak. Enggak saya itu. Saya itu netral. Mau dia mau orang model apa ya monggo kerso enggak apa-apa. Santai aja. Iya, saya itu. Saya itu enggak gila yang namanya hormatan, nggak gila yang namanya jabatan, nggak gila yang namanya penghormatan, itu enggak saya itu. Makanya ya banyak yang nggak suka. Wah biar disukain orang harus sikapnya begini gitu. Wah meneng nganteng delendem, enggak saya. Mana malah saya tak tunjukin di media. Kalau orang-orang itu suka yang buruk-buruk itu diumpet-umpetin. Kalau saya enggak. Kalau saya pengen dilihat baik sama orang, wah, saya sholatnya di masjid sini, Jumatan di sini. Terus gimana caranya biar dilihat baik sama orang, biar orang suka sama saya itu. Saya sama sekali enggak. Enggak sama sekali saya. Kalau kata kiai saya, kalau kamu pengen orang itu pengen bertahan dengan kita, jangan ditunjukkan kebaikan kita supaya orang lain suka sama kita, bertahan sama kita. Jangan tunjukkan keburukan kita, lihat mana yang bertahan dengan kita, berarti itu yang benar-benar suka kepada kita, yang benar-benar bisa bertahan bersama dengan kita. Hanya kowe lek duwe pacar, mamanya kamu sedang ta'aruf, kayak Pak Lurah sama santri gaib semuanya sedang ta'aruf, ya kan? Jangan kamu tunjukkan kebaikan kamu, semua permintaannya kamu kasih, kamu di depannya selalu kelihatan ganteng, gagah, pakai mobil-mobil rental. Ini saya dari dulu tanya Umi, tanya itu istri saya sama Umi itu ya seperti apa adanya, ngomong ya tegas gitu, ngomong ya jelas gitu. Saya nggak punya apa-apa nih, saya kerjaan saya begini, saya kalau marah kayak gini, kamu harus ngerti. Ya saya tunjukkan semua jelek-jelek saya. Dia sudah bersama saya sekarang sudah berapa tahun saya menikah ya, dari tahun 2010, sekarang 12 tahun ya. Ya alhamdulillah ya tambah romantis gitu. Malah ketika beliau sudah menikah, ini kata beliau ya, saya enggak. Malah kata beliau saya itu lebih baik daripada waktu pertama lihat. Waktu pertama lihat saya itu, aduh, saya itu dulu antingan loh, tenanan loh. Saya kapan lihat foto muda saya? Oh, saya itu ikut kiai saya di pesantren, keluar dari pesantren nggak kelihatan kalau pakai ayak pesantren, antingan, ya, rambutnya gaya-gayaan, Koreaan. Saya lihat foto saya itu. Intinya ketika kamu ingin orang lain itu bertahan denganmu, jangan tunjukkan kebaikanmu. Kalau panjenengan pernah mendengar Thorekoh Malmatiyah, itu Thorekoh pertama yang ada di tanah Jawa. Itu kalau orang sholat, dia duduk di depan masjid sambil bawa minuman. Nanti kalau orang-orang sholat dia tidur sambil bawa botol itu. Jadi orang mengira itu dia itu minum-minuman. Sholatnya senangnya di akhir waktu. Orang sholat ya, dianya malah bawa botol minuman tiduran. Itu Thorekoh Malmatiyah. Jadi menunjukkan sesuatu hal yang buruk di depan manusia karena itu sangat-sangat menunjukkan kejelekan di dalam dirinya. Pernah suatu ketika ada seorang guru yang datang ke tempat santrinya. Beliau itu datang malam-malam, lalu meminta kepada santrinya, kiainya itu minta kepada santrinya untuk dibelikan minuman. Kaget santrinya, wah ini kiaiku ini kaget.
Mosok jenengan minum to Yai? Tenan. Tenan aku pengen ngombe. Aku pengen ngombe. Pokok tenanan santriku tukokno aku ngombe. Lek tenanan kowe santriku tukokno aku ngombe. Lah ora mbok tukokne ngombe, kowe duduk santriku. Aku lek enggak ngombe minuman keras tuh loh. Cara anune di sini apa? Anggur. Apa? Arak bir bintang ya. Sing agak dhuwur titik no arak ngombenane murahan. Rodok larang loh. Apa? Anakku tukang ngombe kabeh iki piye iki? Herbal. Oh ya, herbal. Pas. Waduh. Nah, itu kiainya itu datang. Gurunya itu datang ke rumah santrinya. Delalah santrinya ini sudah jadi kiai. Muridnya itu ribuan. Dia itu orang yang sangat dimuliakan oleh santri-santrinya, oleh jamaahnya. Delalah kiainya itu malam-malam datang. Jadi santri, iki abah iki pengen minum malam ini. Kaget santrinya. Loh, iki kiaiku kok tukang ngombe gitu. Terus tanya karena heran terus tanya sampai tanya balik. Kenapa Yai? Minum. Ngombe ngono. Iya. Tanya lagi. Apa Yai tumbas minum? Sampai 3 kali. Terus kayaknya bilang, "Tukokno aku saiki." Gitu. Terus akhirnya santrinya itu bingung. Terus saya itu belinya gimana Yai? Kan gitu, namanya santri kan mesti tandang lek kiai sing ngongkon iki. Ya tukokno apa kok ngono. Dan nanti kalau saya ketahuan sama jamaah saya gimana Yai gitu. Gimana guru kalau nanti saya ketahuan sama jamaah minuman padahal sudah ditutupin mukanya pakai sarung, belinya itu sudah pelan-pelan diumpet nek jero sarungi. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ada orang lain yang lihat rame gempar sak desa. Wah, kiai ini tuku ngombe. Itu gempar sak desa. Nah, ketika kiainya yang santri tadi itu pulang sambil bawa sarung pulang ke pondoknya, geruduk orang sak kampung. Langsung dihajar. Wah, ini kiai nggak bener ini. Ini orang ini ngajarin kita baik, dia sendiri nggak baik ini. Ini ki uang nggak apik, langsung digeruduk, digebuk, pukulin orang sak kampung. Ketika dipukulin orang sekampung, kiainya datang, terus bilang, kenapa ini santri ini, kiai ini kok digebuki? Karena ini tukang bohong. Ternyata kiai ini beli minuman kayak gitu. Terus sama kiainya, mana minumannya? Itu di sarungnya gitu. Diambil, ini toh minumannya itu. Dipegang, semuanya suruh minum satu persatu. Suruh satu persatu minum. Ternyata yang diminum air putih, bukan minuman sama sekali. Bukan minuman, air putih. Padahal sudah jelas tadi beli minuman keras dan masih disegel. Diminum itu air putih. Terus ketika sambil pulang, kiainya tadi bilang, ini loh pujian manusia, hanya dengan satu kesalahan 1000 kebaikan itu bisa hilang.